Lu pernah nggak sih ngerasa lu sudah coba banyak kali hal, tapi ujung-ujungnya nggak ada satupun yang berhasil? Lu pernah nyobain bisnis A, pernah coba ikut kelas B, pernah coba ikutin hobi C, tapi nggak ada satupun yang berjalan, dan semuanya berhenti di tengah-tengah jalan. Nah, gue mau bilang, itu salah satu alasan kenapa banyak orang itu bisa gagal. Ya, bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka nggak punya peluang, tapi karena mereka kebanyakan nyoba semua hal sekaligus, atau bisa disebut dengan kutu loncat. Kita masuk ke bagian pertama, masalah utama orang zaman sekarang. Nah, kita ini sekarang sudah hidup di era yang sudah serba cepat, serba gampang, serba instan. Ya, di mana orang tuh scroll TikTok, yang berarti udah geser lagi konten next kontennya. Ya, jadi lu pengen sukses zaman sekarang, lu tinggal cari cara cepet kaya di YouTube misalnya, atau di IG, di TikTok, dan keluarlah ribuan-ribuan video. Akhirnya apa? Lu pengen jadi content creator, lu pengen buka bisnis, lu pengen trading, lu pengen belajar AI, lu pengen semuanya jadinya. Nah, tapi hasilnya apa? Nol. Kenapa bisa nol? Karena energi lu itu kebagi ke banyak sekali hal. Ya, lu nggak pernah kasih diri lu kesempatan buat mendalami satu hal sampai lu benar-benar sukses di satu hal tersebut. Analoginya gini, lu pengen nanam 10 biji pohon, tapi lu hanya punya air yang hanya mencukupi untuk nyiram satu biji pohon aja. Akhirnya gimana solusinya? Lu bagi 10. Satu porsi tadi lu bagi 10, lu siram setiap hari 10-10-nya. Besoknya lu siram lagi 10-10-nya. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya mati, nggak ada yang hidup satupun. Sama kayak di hidup lu, ya. Ketika lu pengen semua bidang, akhirnya nggak ada satupun yang bisa lu kuasain. Kita masuk ke bagian kedua, ilusi jadi serba bisa. Nah, gue tahu, lu mungkin mikir, ya, tapi kan kalau gue bisa banyak hal, gue bisa lebih unggul. Salah, jawabannya salah. Ya, di dunia nyata, yang dihargai itu bukan orang yang tahu sedikit tentang banyak hal, tapi orang yang jago banget di satu hal saja. Itu cukup. Ya, dokter bedah jantung contohnya, itu bisa dibayar miliaran, bukan karena dia bisa masak, ya, bukan karena dia bisa main gitar, bukan karena dia bisa desain rumah, ya, tapi karena dia fokus ke satu skill yang dibangun selama puluhan tahun. Elon Musk juga ya, sukses bukan karena dia ngelakuin semua halnya dengan sendiri, tidak ya. Tapi karena dia fokus belajar soal engineering dan bisnis, ya, terus dia bisa bangun sebuah tim. Nah, masalahnya, banyak sekali anak muda tuh terjebak dalam mindset FOMO, gue sebutin di sini. Ya, lihat orang sukses di AI, pengen belajar AI. Orang sukses karena kripto, pengen masuk kripto. Ya, beli Bitcoin, semua beli Bitcoin. Semuanya terjebak dalam siklus FOMO. Padahal semua itu butuh fokus yang makan waktu bertahun-tahun sudah pastinya. Ya, lu nggak bisa ambil jalan pintas dengan nyobain semua hal sekaligus. Contohnya gini, lu FOMO sama Timothy Ronald karena dulu mungkin dia sukses kaya karena dia beli Bitcoin saat masih murah. Sekarang lu beli Bitcoin, lu all in semua uang di Bitcoin. Semua keluarga lu all in semua uangnya di Bitcoin. Alhasilnya gimana? Ya nggak ada yang tahu gitu ke depannya. Ya mungkin bisa lebih hebat dari dia, mungkin bisa lebih parah dari dia. Mungkin lu bisa hancur-hancuran sampai nol, nggak ada yang tahu. Tapi satu hal, Timothy itu tahu apa yang dia lakuin waktu itu. Ya, dia tuh sudah terjun di dunia pasar modal selama 11 tahun lebih. Sementara lu karena FOMO doang, ya. Lu baru kenal dia 1 tahun, lu udah terjun all in di kripto, lu juga baru tahu kripto gitu. Jadi itu sebuah cerita yang berbeda, oke? All in-nya dia sama all in-nya itu sangat berbeda. Mungkin lu sukses karena itu, ya itu hokinya lu. Dan karena pengalaman dia sendiri 11 tahun di pasar modal, itu menjadi alasan kenapa dia berani all in, karena dia ngerti apa yang dia lakuin. Intinya fokus ke satu hal saja, ya dalami satu hal tersebut, jadi masternya dalam satu hal tersebut. Masuk bagian ketiga, kenapa fokus itu penting? Ya, fokus itu ibarat kaca pembesar. Cahaya matahari kalau nyebar, nggak bakal ngelakuin apa-apa. Tapi kalau dikumpulin sama kaca pembesar ke satu titik, itu bisa nyulut api. Oke, jadi hidup lu juga sama seperti itu. Lu juga punya energi, lu punya waktu, lu punya otak, ya. Tapi kalau nyebar ke semua hal, lu nggak akan nyalain apa-apa. Jadi kalau lu fokus ke hanya satu bidang, ya, satu skill atau satu bisnis, peluang lu buat berhasil tuh naik berkali-kali lipat sudah pasti. Dan gua tahu kebanyakan dari lu mungkin gampang sekali bosan, ya. Baru 3 bulan jalanin sesuatu, udah mikir, ah kok hasilnya kayak kurang memuaskan ya. Oh kok hasilnya kok dikit ya. Kok gue kurang tertarik sama bidang ini ya. Akhirnya lu cari hal lain, oke? Padahal justru momen tersebut, ya, momen bosan tersebut, itu adalah sebenarnya lagi masuk ke fase paling penting, ya, fase belajar paling penting di hidup lu. Kalau lu cabut, lu akan ulang lagi dari nol di bidang baru lagi. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lu jadi kolektor setengah jadi. Artinya apa? Semua pernah lu coba, tapi nggak ada satupun yang bisa berjalan. Kita masuk ke bagian 4, cara biar lu bisa fokus. Ya, sekarang gue kasih lu sebuah tantangan. Ya, coba lu pikirin satu hal apa yang kalau lu fokusin selama 5-10 tahun ke depan, itu bisa merubah hidup lu secara total. Nah, nggak usah sebut banyak-banyak. Gue hanya minta satu saja. Ya, satu hal aja. Karena orang-orang paling sukses itu main game jangka panjang. Bukan lari sprint selama 100 meter. Tipsnya simple, hanya ada 4. Yang pertama, pilih bidang yang bisa lu tekuni. Entah bisnis, skill, ataupun karir. Yang kedua, tutup telinga dari distraksi. Yang ketiga, jalanin meski bosan. Ya, hasilnya pasti akan lama. Nikmatin saja prosesnya. Yang keempat, percaya sama proses jangka panjang. Karena orang yang sabar dan fokus itu, ya lambat laun, itu bisa ngalahin semua orang yang lompat-lompat bidang atau kutu-kutu loncat tadi. Kita masuk ke bagian penutup. Jadi ingat, ya, kebanyakan gagal itu bukan karena mereka tuh goblok, karena mereka nggak punya peluang, atau karena mereka miskin, tapi alasan satu, karena mereka nggak pernah bisa fokus ke satu bidang.
Ya, mereka terlalu sibuk nyobain semua hal, tapi nggak ada satupun yang bisa dimaksimalkan. Kalau lu bisa tahan godaan untuk nggak pindah-pindah, ya, dan lu bisa betah ngerjain satu hal yang sama selama bertahun-tahun, itu gue bisa jamin hasilnya akan bisa jadi gila. Sekarang pertanyaannya, lu mau jadi orang yang sibuk nyobain semua hal, atau jadi orang yang fokus dan menang di dalam satu hal? Oke, ada tangan lu pilihannya. Thank you for watching.